Sumpah Pemuda. Sebelum itu, perkenalkan saya Farajan Azahran dari kelas 8I absen 7. Saya Mudian Kasirifai dari kelas 8I absen 15. Saya Zaida Pratawahyuni dari kelas 8I absen 27. Saya Adiana Baseto dari kelas 8I absen 3. Saya Rifki Pratama dari kelas 8I absen 21. Tahukah kalian bahwa di tengah pengerukan kekayaan alam Indonesia oleh penjajah Belanda, ada beberapa politisi pemerintah Belanda yang memberikan kritik. Mereka adalah Baron van Hevel, Frans van der Voort, dan Mr. City van Deventer. Mereka mengatakan bahwa pemerintah Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Indonesia. Desakan politik tersebut membuat pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901. Yang dimana politik etis ini didasari oleh 3 bidang, yaitu yang pertama pendidikan, pertanian, dan juga kependudukan. Pendidikan diwujudkan dengan memberikan akses pendidikan pada bumi putra. Pertanian diwujudkan dengan membuat irigasi pertanian, dan kependudukan diwujudkan dengan transmigrasi penduduk. Dengan kebijakan pendidikan pada politik etis ini melahirkan kalangan terpelajar, yang dimana kalangan terpelajar ini membangkitkan nasionalisme sesama pemuda di Indonesia, yaitu membuat organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Indische Partij, Sarekat Dagang Islam yang sekarang menjadi Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya. Tidak dalam selang waktu yang lama, lahirlah organisasi kepemudaan, yaitu organisasi JOM. Organisasi JOM adalah organisasi yang lahir pada awal abad ke-20, yang dimana bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu JOM Java. JOM Java adalah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Dr. Sadiman Widjo Sanjojo pada 7 Maret 1915. Yang dimana JOM Java ini mempunyai nama awal Trikoro Dharma atau 3 tujuan utama. Yang kedua yaitu JOM Ambon. JOM Ambon adalah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Dr. J. Kayadu pada 1917. Yang ketiga yaitu JOM Celebes. JOM Celebes adalah organisasi kepemudaan yang lahir pada 25 Mei 1919, yang dimana mempunyai 2 kata, JOM dan Celebes. JOM berasal dari bahasa Belanda yang artinya muda, dan Celebes adalah nama lain dari Pulau Sulawesi. Yang keenam ada Jong Minahasa. Jong Minahasa adalah jong yang beranggotakan pemuda-pemudi dari suku Minahasa, Sulawesi Utara. Yang terakhir, Jong Islaminuddin. Jong Islaminuddin berdiri pada tahun 1925 yang mewakili semua pemuda-pemudi Islam dari berbagai suku di Indonesia yang didirikan oleh Agus Haji Alim. Selanjutnya JOM Sumatera Boy. JOM Sumatera Boy didirikan pada tanggal 9 Desember 1927 yang diketuai oleh Tengku Mansur. JOM ini memiliki tujuan yaitu mempererat persaudaraan siswa Sumatera dalam mengembangkan kebudayaan Sumatera. Selanjutnya JOM Batak didirikan pada tanggal 6 Desember 1925 yang diketuai oleh Amir Syafruddin dengan memiliki tujuan yang sama, mempererat tali persaudaraan antar siswa Batak dan mengembangkan kebudayaannya. JOM sendiri ada 7. Lalu organisasi kejuaraan tersebut satu menjadi satu dengan Sumpah Pemuda yang hanya beranggotakan Kongres Pemuda satu
ada di Indonesia. Selanjutnya, Kongres Sumpah Pemuda II. Kongres Sumpah Pemuda II adalah kongres pemuda yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini dilakukan di 3 tempat. Yang pertama yakni Gedung Katolik Jonglingen-Bonn, yang kedua Gedung AOS Java Bioskop, dan yang terakhir Gedung Indonesia. Kongres ini sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian pasti penasaran apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dihasilkan pada Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang menyatakan persatuan Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa Indonesia. Isi dari Sumpah Pemuda ada 3. Yang pertama yakni kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia, menjunjung bahasa tanah air, bahasa Indonesia. Ya, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil miniatur kami yang menjelaskan tentang bab 4 PPKN. Perkenalkan, nama saya Miranda Karla Putri, absen 14. Saya Sabrina Ainah Madani, absen 22. Saya Zerbelis Wilayah Putri, absen 25. Saya sudah bisa belajar absen 9. Ini kita akan menjelaskan awalnya politik etis. Ada beberapa pemerintahan kerajaan Belanda yang berpendapat bahwa tanggung jawab Hindia Belanda masih ada di kerajaan Belanda. Desakan politik membuat Belanda harus mengeluarkan politik etis atau politik balas budi yang dikeluarkan pada bulan September tahun 1901. Politik etis dibagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan, pertanian, dan kependudukan. Pendidikan, rakyat bumi putra dapat bersekolah di negeri Hindia Belanda maupun di negara Belanda. Dan yang pertanian, membangun irigasi untuk mengairi sawah dan ladang dan jalan. Kependudukan membantu transmigrasi dari daerah yang ramai penduduk ke daerah yang sedikit penduduknya. Setelah itu muncullah beberapa organisasi seperti organisasi Jongjong yang terlaksanakan kurang lebih dalam kurun waktu tahun 1915 sampai tahun 1924. Pada awal dan setelah itu dilaksanakanlah Kongres Pemuda I pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda I, namun Kongres Pemuda I banyak yang tidak setuju karena harus menjadi satu organisasi. Dan setelah itu muncullah Kongres Sumpah Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 yang diketuai oleh Subondo, wakil Joko Wahid sebagai wakil, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Saifuddin sebagai bendahara. Kongres Pemuda kedua berlaksanakan di 3 tempat. Hari pertama berlaksana di Gedung Katolik Jonglingen atau Lapangan Banteng. Hari kedua berlaksana di Gedung AOS Java Bioskop di Jalan Medan Merdeka nomor 14. Di sore hari berlaksana di Gedung Indonesia yang sekarang menjadi Gedung Sumpah Pemuda. Sumpah
kurang lebih 750 pemuda dari berbagai organisasi yang berisi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebut ditandatangani oleh Sri Kondo dan diketik oleh Muhammad Yamin. Setelah melakukan Sumpah Pemuda, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Sukarman. Jongambon adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1917 di Ambon oleh Dr. J. Kayatu. Organisasi ini merupakan organisasi kepemudaan Ambon. Lalu yang kedua ada Jong Java. Jong Java didirikan pada 7 Maret 1915 yang didirikan oleh Dr. Satiman Wirjosajojo. Lalu yang kedua itu ada Jogja Lembes yang didirikan pada 25 April tahun 1919 yang didirikan oleh Tom Kando di daerah Sulawesi. Lalu ada Jong Misra Mekenbon yang yaitu adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1925 oleh Sang Rijal. Selanjutnya ada organisasi kepemudaan Sumatera Bon yang didirikan oleh Tengku Mansur pada tanggal 9 Desember 1917 yang beranggotakan para pemuda Sumatera. Selanjutnya adalah Jong Batak. Jong Batak didirikan pada 6 Desember 1925 yang didirikan oleh Sang Simane dan didirikan oleh para pemuda Tamadeli. Dan yang terakhir adalah Jong Minahasa. Jong Minahasa didirikan pada tahun 1918 didirikan oleh Bapak Jayaban Pakesanan dan berisikan para pemuda Minahasa. Lalu ada nilai-nilai pada Sumpah Pemuda. Yang pertama ada nilai persaudaraan, yang kedua jalan air dan bangsa, yang ketiga semangat gotong royong, yang keempat semangat persaudaraan, yang keenam mengutamakan kepentingan bangsa. Lalu menerima dan menghargai perbedaan. Lalu pada tahun 1966 terbentuknya Tritura yang digerakkan oleh para pemuda, dan pada tahun 1998 para pemuda kembali menjalankan perannya sebagai agent of change. Dan kali ini Orde Baru mesti tumbang dan lanjutlah era reformasi hingga sekarang. Jadi dapat kita ambil hikmah dari perjuangan Sumpah Pemuda ini, dan kita dapat terapkan pada kehidupan kita sehari-hari pada masa sekarang. Mohon maaf ketika pada saat penjelasan kita ada banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang Kota Padang. Nama saya Kevin Musianto, absen 10. Nama saya Zain Anissa, absen 26. Nama saya Taufik Rizky Krisna, absen 17. Nama saya Alhamdulillah Putra Hidayat, absen 2. Pertama, Kota Padang. Asal-usul nama Kota Padang diperkirakan berasal dari kondisi awal kota tersebut yang berupa dataran, gurun, atau lapangan yang luas. Dalam bahasa Minang, Padang juga bisa berarti pedang. Kota ini memiliki sejarah yang tidak terlepas dari peran kawasan rantau Minangkabau. Kota ini awalnya merupakan daerah perkampungan nelayan di Muara Batang Arau. Kemudian berkembang menjadi pelabuhan ramai sejak Belanda datang. Ada Jam Gadang. Jam Gadang adalah menara khas Minang yang dibangun pada tahun 1926 yang memiliki ketinggian 26 meter dan berdiameter 80 cm pada bagian jamnya. Dalam bahasa Minang, jam gadang artinya jam besar. Dan ada rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat khas Minang yang memiliki atap berbentuk tanduk kerbau yang melambangkan gotong royong dan kebersamaan.
Yang kedua yang berikutnya ada Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya di Padang menawarkan pemandangan indah. Dinamai berdasarkan novel karya Marah Rusli. Jembatan ini merupakan tempat favorit bagi wisatawan. Oke, yang selanjutnya adalah tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional yang berasal dari Minangkabau. Tarian ini menggunakan piring sebagai properti utama. Tari ini melambangkan rasa syukur. Penari menampilkan gerakan yang lincah dan harus menjaga agar piring tidak jatuh. Selanjutnya ada baju adat Minangkabau. Baju adat pria disebut baju karung dan juga wanita disebut bundo ganduang. Pakaian ini sering dipakai pada acara pernikahan maupun acara adat. Selanjutnya adalah masakan khas dari Padang itu, yaitu rendang. Rendang ini adalah makanan khas dari Minangkabau. Makanan ini tuh memiliki rempah-rempah yang melimpah dan rempah-rempah yang paling utamanya yaitu adalah Lalu ada sate Padang. Sate Padang terbuat dari daging sapi dan juga memiliki kuah yang khas dan juga bumbu yang khas. Makanan ini sering dimakan dengan lontong ataupun ketupat, dan juga makanan ini sering disajikan pada acara pernikahan ataupun sering dijual pada toko sate Padang biasa. Selanjutnya adalah permainan congklak. Permainan congklak menggunakan papan berlubang dan menggunakan biji. Permainan ini biasanya dikenakan oleh 2 orang pemain. Permainan ini dapat melatih strategi kita. Selanjutnya adalah patung Malin Kundang. Malin Kundang adalah cerita rakyat yang berasal dari Minangkabau. Patung Malin Kundang bisa ditemukan di sekitar pantai Minangkabau dan bisa juga sebagai wisata destinasi para wisatawan.